Kembali di Editorial Media Indonesia pemirsa, dan untuk membahas tema kali ini telah terhubung melalui sambungan telepon Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala yang juga langsung memimpin sidak yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Prof. Adrianus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Prof, ini bagaimana Anda dan tim begitu tahu bahwa kedatangan Anda untuk masuk itu ditolak begitu? Karena kan diminta untuk menunggu sebetulnya, bukan secara tegas dan jelas ditolak kan Prof? Kami juga tidak memakai istilah ditolak ya, tapi kami melihatnya ditolak secara halus lah, karena memang tidak ada kata-kata penolakan. Mengapa? Karena kami disuruh menunggu, tapi tidak ada kepastian kapan akan ada penjelasan ya. Itu lalu menurut kami sudah semacam menolak secara halus begitu. Baik, sudah berapa lama menunggu ketika itu di rutan KPK? Ya sekitar 40 menit lah. Gitu. 40 menit dan belum ada kepastian sama sekali? Betul. Aha. Untuk belajar dari kasus sidak di rutan, Prof, apakah memang Ombudsman bisa begitu saja datang dan dipersilakan untuk masuk di kasus di rutan-rutan lain? Ya, pada hari esoknya kami misalnya mengunjungi rutan di Kejaksaan Agung. Pada waktu itu juga kami harus menunggu juga, tetapi ada satu gesture dari PLT-nya untuk segera lari dari rumahnya loh. Segera ngebut untuk menemui kami. Kami diminta menunggu juga sekitar setengah jam juga. Tapi karena memang ada niat untuk menemui kami dan bekerja sama, maka kami tunggu. Demikian juga pada konteks rumah detensi imigrasi di Kalideres. Itu bahkan pada jam 11 malam kepalanya segera kami bisa dihubungi dan bahkan segera datang. Itu kan artinya satu sikap untuk bekerja sama ya. Walaupun kami misalnya pada konteks di rutan Kejaksaan Agung tidak bertemu dengan tahanan, tapi kami anggap sudah cukuplah sebagai satu bentuk penghormatan antar lembaga. Demikian. Dan gestur itu yang tidak ditemukan di rutan KPK? Betul sekali. Oke, apakah memang harus lewat sidak untuk mengetahui pelayanan publik yang ada? Tentu tidak, kami kan punya beberapa mekanisme. Pertama misalnya menerima laporan dari masyarakat, ya pengaduan-pengaduan, dan kemudian kami follow up. Juga kami adakan survei, kami adakan kajian, tapi juga kami adakan satu kegiatan yang bersifat on the spot untuk melihat situasi yang bersifat real time ya, apa adanya. Dan tentu kami juga tidak bisa berharap banyak dari sidak ya. Dari kunjungan 1 jam apa sih yang bisa kita dalami, tapi minimal ada satu situasi bahwa ada orang yang mengawasi, ada orang yang kami diawasi nih begitu ya. Jadi ada semacam simbolik lah begitu. Itu yang kami kejar sebetulnya. Tapi kan kemudian rutan KPK mempersilahkan begitu Ombudsman untuk datang kembali pukul 2 sore begitu. Kenapa Ombudsman memutuskan untuk tidak memenuhi? Ya kami kan sudah punya agenda juga ya, kami sudah mengarah, bahkan sudah ada di tempat objek yang lain. Yang pertama, yang kedua, ya kembali pada esensi sidak itu kalau sudah begitu kan bukan lagi sidak ya, itu sudah kunjungan namanya, dan sudah kunjungan kan sudah lain ceritanya begitu. Jadi kami berpikir ya lain kali lah. Oke, alasan itukah yang membuat Ombudsman meminta klarifikasi kepada KPK? Nanti pada saatnya, jadi sekitar ya mungkin minggu depan lah setelah semuanya kami bisa kumpul laporannya, karena sebetulnya sidak-sidak seperti ini juga kami lakukan di seluruh Indonesia. Makanya kami kumpulkan dulu laporannya dan kami akan undang pihak-pihak terkait, Polri, Dijen, macam-macam lah pihak-pihak yang kami kunjungi kemarin. Oke, tapi Bang, insiden ini jadi kemudian ramai begitu. Publik jadi tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul, jangan-jangan KPK takut nih OTT pelayanan publik yang bobrok begitu, yang dalam sidak Ombudsman jadi muncul seperti itu, jadi ramai begitu. Ya kami no comment ya, tapi minimal memang kelihatannya ada beberapa lembaga yang belum siap dengan situasi sidak seperti ini. Sebagai contoh misalnya, satu contoh saja. 2 tahun lalu ketika kami mengunjungi rutan dan lapas, itu kami masih harus menunggu sekitar setengah jam lebih. Karena tadi ada permintaan izin yang cukup panjang juga. Tapi sekarang setelah berkali-kali sidak ya, sekarang 5 menit masuk tuh gitu ya. Artinya mereka sudah terbiasa dengan situasi sidak ini. Nah mungkin juga ke depan akan begitu. Sebetulnya apa yang ingin dilihat pada saat sidak ini, Prof? Ya kami kan fokusnya kepada public service ya. Jadi sebagai contoh misalnya bagaimana ruang tahanan, bagaimana proses ketika ada besukan ya. Jadi sebenarnya tidak masuk pada esensi
substansi daripada tahanannya tentu itu bukan ranah ombudsman ya. Jadi lebih pada konteks pada fasilitas pelayanan publik itu. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan kepada kantor-kantor pelayanan publik lainnya? Belajar dari kasus penolakan oleh KPK ini? Ya sebetulnya kalau kita berani mengatakan bahwa kita adalah public service, maka tentu harus ada unsur ajak, konstan, lalu tidak diskriminatif, ya. Maka untuk itu sebagai satu cara untuk memastikan ya bahwa itu terjadi ya, makanya kemudian ada sidak seperti kami. Tentu sidak seperti ini amat bersifat random ya, dan kami sendiri tidak punya kemampuan untuk melakukan sidak yang cukup sering. Tapi minimal tadi esensi sebagai pelaku pelayanan publik itu memang harus dijaga dengan cara tadi bahwa harus ajak dan harus siap untuk kemudian diawasi kapanpun. Baik, tapi secara umum kerjasama antara Ombudsman Republik Indonesia dan KPK berlangsung cukup baik kan, Prof? Demikian ya. Oke, baik. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah bersama kami, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Kita berdiskusi dengan Bang Gauden di sini. Itu Bang tadi pertanyaan yang muncul begitu kan, tiba-tiba jadi ada pertanyaan gitu. Jangan-jangan KPK takut kena OTT, pelayanan publik yang bobrok begitu dengan adanya sidak dari Ombudsman. Itu yang jadi muncul begitu. Ya, memang KPK selama ini kan terkenal dengan image ya, persepsi publik sebagai institusi lembaga yang berintegritas, yang segala sesuatunya berjalan mulus gitu ya. Masa tugas pimpinan KPK sekarang itu tinggal 6 bulan. Ya. Tentu menjadi pertanyaan besar ketika menolak untuk disidak. Berarti ada sesuatu yang tidak beres selama ini yang mau ditutup-tutupi. Nah, kesan ini muncul karena apa? Karena ketertutupan KPK untuk menerima sidak ombudsman. Sidak itu adalah salah satu instrumen yang dipakai oleh ombudsman untuk memastikan pelayanan publik itu berjalan sesuai dengan apa adanya. Dan di dalam pasal 7 Undang-Undang 37 2008 tentang ombudsman itu ada yang disebut dengan kewenangan ombudsman melakukan investigasi atas inisiatif sendiri. Sidak itu sama seperti investigasi lah. Kira-kira seperti itu. Itu artinya apa? Sidak itu sah menurut undang-undang yang mengatur tentang ombudsman. Dan di dalam undang-undang KPK sama sekali tidak ada satu pasal, satu ayat pun yang melarang ombudsman untuk mengawasi KPK dalam hal pelayanan publik. Meskipun masalah tahanan, lalu rute rumah tahanannya sendiri itu sifatnya khusus begitu kan, ada masalah pengamanan yang lebih ketat begitu dibandingkan dengan katakanlah pelayanan publik seperti rumah sakit atau misalnya kantor kecamatan begitu kan? Jangankan KPK, ke kantor presiden pun boleh kok ombudsman. Karena apa? Karena di dalam undang-undang itu di pasal 4 itu jelas sekali kok. Ombudsman itu bisa mengawasi pelayanan publik terhadap seluruh instansi, bahkan swasta yang seluruhnya atau sebagiannya menggunakan dana APBD atau APBN. Nah, seluruh instansi yang menggunakan dana APBN maupun APBD, KPK di sini menggunakan dana APBN wajib diawasi dalam pelayanan publik. KPK tidak bisa suka-suka dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Ombudsman itu kewenangan Ombudsman untuk mengawasinya. Gitu. Oke, dan dengan adanya transparansi kita akan semakin yakin bahwa Indonesia ini dilaksanakan gitu ya pelayanan publiknya dengan tanpa kolusi, korupsi, nepotisme begitu. Ya, yang paling penting bagi publik itu kan KPK jangan suka-sukanya, tetapi harus diawasi, harus dipastikan bahwa pelayanan publik di KPK itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengapa harus dikatakan seperti itu? Jangan lupa rumah tahanan KPK yang ada di Kuningan itu adalah cabang Salemba. Nah, Rutan Salemba itu berada di bawah Dirjen Lapas. Itu artinya mestinya pelayanan terhadap seluruh cabang rumah tahanan itu sama. Sama yang ada di KPK, sama ada yang ada di Kejaksaan Agung, sama juga di Salemba. Karena apa? Karena itu cabang gitu loh. Ini jadi catatan tersendiri dan cukup menohok begitu ya untuk KPK yang tinggal masa jabatannya tinggal sedikit lagi, 6 bulan lagi tiba-tiba ada sedikit noda begitu. Ini ya memang tidak ada gading yang tak retak ya, tetapi
dalam hal penolakan oleh KPK itu sangat disayangkan. Disayangkan apa? Kenapa? Karena KPK itu sudah menjadi patron di dalam pelayanan publik. Betul. Tetapi ketika tiba-tiba dia menolak sesuatu pertanyaan besar yang muncul, walaupun kita juga yakin tidak mungkin KPK berbenah dulu baru meminta ombudsman untuk datang. Tetapi faktanya kan bicara lain ya. Ada 4 jam untuk mempersiapkan diri, ya segala sesuatu bisa terjadi gitu. Sama saja seperti OTT begitu kan, Ya, yang sifatnya tiba-tiba. Itu artinya KPK itu bukan malaikat, bukan juga manusia setengah dewa, karena bisa juga salah. Karena itu sistemlah yang harus mengawasinya. Kalau menolak sistem pengawasan, tentu ini tidak baik buat lembaga manapun di Republik ini. Oke, dan kita masih akan tunggu bagaimana klarifikasi dari KPK mengapa seperti itu kejadiannya. Begitu pemirsa, kembali kami harus jeda dan kami tunggu partisipasi Anda. Anda bisa menghubungi kami sekali lagi di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda di 021 583 99 100. Anda menyaksikan editorial Media Indonesia, pemirsa, dan sudah ada penelpon pemirsa yang sudah bergabung bersama kita. Saya akan menyapa Pak Zainal. Terlebih dahulu Pak Zainal ada di Sumatera Utara. Pak Zainal, selamat pagi. Silakan Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, Pak Zainal. Selamat pagi, Bu. Iya Pak Zainal, selamat pagi. Silakan Pak, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya mau menyampaikan kepada KPK. KPK tolak sidak ombudsman. Tetapi, halo Bu. Ya silakan Pak, kami sudah mendengar. Dan apa sih kemauan KPK kalau menolak sidak ombudsman? Dan harapan saya KPK ini harus punya transparansi kepada ombudsman. Ombudsman itu kan memang betul-betul monitoring untuk mengapain kerja mereka. Ya. Karena ombudsman ini adalah monitoring yang memang betul-betul independen dalam permasalahan yang ada di KPK, terutama di rutan. Di rutan itu saya lihat kalau orang-orang tahanan-tahanan korupsi ini kok banyak yang bermewah-mewah di dalam tahanan. Oke, Bapak dapat infonya dari mana Pak mereka bisa bermewah-mewah di rutan? Karena Bu, saya melihat daripada sisinya mereka itu bisa istilahnya membeli apa saja yang dapat mereka bawa ke dalam tahanan. Baik Pak Zainal di Sumatera Utara, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Akhirnya ada kecurigaan tuh Bang ya bahwa ini bermewah-mewah nih jangan-jangan gitu. Dan kita menyapa penelpon yang kedua, ada Bapak Nugroho. Pak Nugroho di Jakarta, selamat pagi Pak Nugroho, silakan Pak. Selamat pagi Mbak Rami, selamat pagi Bung Claudius, selamat pagi Indonesia. Masih dalam suasana Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Begini Pak, Ombudsman itu adalah satu lembaga yang mewakili kepentingan umum untuk menghadapi birokrasi yang maladministrasi dalam pelayanan yang didirikan oleh Gus Dur pada waktu itu. Jadi ini sangat memberi harapan pada pemerintah bersih. Saya mengalami pelayanan pemerintah bersih yang tidak menyenangkan. Nah, KPK ini harapan kita, Pak. KPK ini betul-betul ikon untuk menegakkan hukum. Kita bangga dengan apa yang diprestasikan oleh KPK. Nah, sayangnya kok ya masih takut diinspeksi. Sayangnya kok takut disidak. Ini kan mengurangi bobot martabat dari KPK. Ini sayang sekali. Jadi kita harapkan pimpinan KPK segera membenahi diri. Sebab Ombudsman ini penting untuk melihat pelayanan publik daripada instansi pemerintah dalam melayani masyarakat.
Baik. Untuk contoh, saya dipersulit untuk membayar PBB. Saya laporkan ke Polsek, 3 tahun itu tidak diurusi, Mbak. Saya lapor Ombudsman. Aha. Ombudsman akhirnya menegur dan ada sedikit kegiatan. Baik. Tapi baik. juga belum selesai. Sampai hari ini saya baru menunggu LHAPN, Baik, laporan ada hasil pelayanan pemeriksaan publik itu. yang masih harus diperbaiki Iya, ya Pak ya. Terima iya, kasih ini. Pak Nugroho masukannya ini dari orang yang mengalami langsung begitu. Kita menyapa ke penelpon yang ketiga ada Pak Poli. Pak Poli di Ambon. Selamat pagi Bapak, silakan. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Pak Gondes, Pak Wani, selamat pagi. Selamat Selamat Saya pagi. kira Undang-Undang 37 2008 itu jelas bahwa lembaga ombudsman itu lembaga pengawasan pelayanan publik. Artinya pada akhirnya ada zona merah, zona hijau dan zona kuning kalau menurut saya. Nah persoalan yang menjadi kenapa KPK menolak ketika dia mengeksekusi korupsi-korupsi yang ada di tanah air, baik korupsi yang langsung ya, yang tangkap tangan maupun kesalahan prosedur itu mereka lakukan. Tetapi ketika ombudsman melaksanakan ini, kenapa ditolak? Ini kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Mereka bukan malaikat, saya mau mengatakan. Kita seluruh rakyat mendukung KPK, tetapi itu bukan persoalan seperti begitu. Yang kedua, ketika korupsi ditangkap uang-uang itu, ya saya ada keluar sedikit, uang-uang yang diambil itu tidak pernah disampaikan kepada masyarakat secara umum baik oleh Menteri Keuangan berapa yang sudah dikembalikan ketika terdakwa itu sudah masuk dalam ranah hukum. Ini kan persoalan harus transparan, akuntabel menurut saya. Begitu. Jadi kalau KPK menolak ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik, saya kira ini lembaga yang harus dievaluasi kembali. Kan ini presiden tidak bisa intervensi, kejaksaan tidak bisa maksud Pak Gosmen. Bagaimana ini saya berpikir. Terima kasih. Baik Pak Poli dari Ambon menekankan sekali lagi perlunya transparansi tidak hanya dalam pelayanan publik tapi juga jumlah uang yang berhasil diselamatkan begitu. Terima kasih masukannya Pak Poli. Dan terakhir saya menyapa Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi, silakan Pak. Selamat pagi Mbak Ani, selamat pagi Pak Goldensius. Selamat pagi Bapak. Jadi sebetulnya begini Pak Goldensius, kita tidak perlu memisah-misahkan kewenangan kedua kan sama-sama sudah diatur. Kira ombudsman masuk ke lapas dalam rangka bagaimana penilaian dia pelayanan lembaga itu kepada masyarakat. Kan bukan mengintervensi tugas utama dari KPK. Tetapi sebetulnya hal ini Pak Goldensius ini tidak perlu terjadi kalau pertama saja yang harus kita kedepankan adalah saling koordinasi kedua lembaga ini. Karena kan kedua lembaga ini sama-sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya KPK bagaimana dia meminimais perilaku menyimpang dari orang-orang yang suka korup, sementara ombudsman ini dia menilai sejauh mana pelayanan institusi ini kepada masyarakat juga. Nah, jadi ini tidak perlu terjadi. Apalagi kan KPK sebentar lagi dia akan menyelesaikan tugas saya kira tinggal 5-6 bulan ke depan. Nah, marilah kita tinggalkan persoalan-persoalan yang mendasar dalam konteks bagaimana kedua belah pihak ini, terutama KPK, untuk memberikan suatu bayangan kepada masyarakat. Inilah tugas-tugas pokok yang harus diemban. Saya kira yang jadi persoalan ini kan tinggal koordinasi saja. Apa salahnya sih kalau ombudsman nelpon ke KPK, kita mau lakukan penyelidikan tentang proses pelayanan di lapas. Jadi bukan sidak dong Pak Vence kalau ada informasi sebelumnya. Tapi begini Mbak, ini kan seperti ini kan terjadi seperti KPK merasa bahwa dia sudah ombudsman sudah melangkahi tugas dari KPK. Tetapi kan tadi saya katakan ini dalam konteks bagaimana ombudsman menilai pelayanan yang terjadi di lapas. Kalau masalah korupsi ya itu kewenangannya dari KPK. Ya, pasti. Itu yang jadi persoalan. Perlu barangkali koordinasi supaya memberikan satu gambaran bahwa tugas mereka memang dibatasi dengan kewenangan yang sudah diatur. Saya kira itu saja Mbak. Pak Golden. Baik Pak Vence dari Manado, terima kasih banyak Pak Vence. Ada Pak Zainal.
Zainal, Pak Nugroho, Pak Poli dan juga Pak Vence ini keempatnya menyayangkan penolakan yang dilakukan oleh KPK, juga meminta KPK untuk membenahi diri, lebih transparan dan juga memperbaiki koordinasi begitu. Ini tampaknya sayang begitu ya, sayang terhadap dua lembaga ini, KPK dan Ombudsman begitu. Ya, betul sekali nih. Di dalam Undang-Undang 37 2008 itu hanya ada satu yang dilarang kepada KPK yaitu diatur di dalam pasal 9. Dilarang kepada Ombudsman ya, di dalam pasal 9 Undang-Undang 37 2008 itu tegas sekali dikatakan Ombudsman dilarang mencampuri keputusan hakim. Hanya itu aja kok pasal yang dilarang itu. Tidak ada larangan untuk tidak bisa memasuki KPK. Dan KPK sebagai yang saya katakan pengguna uang publik, pengguna APBN, ya wajib memenuhi standar pemerintahan yang baik dan bersih. Kalau kita lihat membaca dengan teliti Undang-Undang Pembentukan Ombudsman Undang-Undang 37 2008 maupun Undang-Undang Pembentukan KPK Undang-Undang 30 2012, sesungguhnya dikonsiderasi itu sama-sama bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang baik dan bersih, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di situ titik temunya kedua lembaga itu. Karena ada kesamaan itulah mestinya dua lembaga ini harus bekerja sama untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, salah satu bentuk kerjasama yang baik di antara dua lembaga itu yaitu memperlihatkan rasa saling menghormati. Ketika Ombudsman menjalankan tugasnya, KPK wajib menghormatinya, membuka diri, jangan menutup diri. Oke, karena memang sebetulnya sidak ini juga tidak betul-betul mendadak gitu. Karena media sudah terinformasi bahwa Ombudsman akan melakukan sidak, meski lokasi sidaknya itu yang tidak diumumkan dan kita tidak tahu kemana, tapi bahwa Ombudsman akan melakukan sidak itu sudah tahu. Buktinya media bisa dapat liputannya begitu kan? Ya, artinya tidak betul-betul mendadak juga gitu. Itu soal terpisah ya. Ketika polisi menangkap teroris saja wartawan liput kok. Ketika ada OTT dilakukan oleh KPK, wartawan ada di tempat. Itu artinya dua hal terpisah. Tetapi yang paling penting itu setiap saat melakukan pelayanan yang terbaik sehingga kapanpun disidak tidak perlu takut. Nah, kalau takut itu berarti ada sesuatu di balik itu. Itu kan persoalannya. Pertanyaan besar di balik penolakan KPK itu adalah ada apa di balik itu? Betul. Meskipun kita yakin sekali KPK itu transparan dan bersih selama ini, mudah-mudahan di rutannya tidak seperti yang didengar oleh Ombudsman misalnya. Ombudsman itu di dalam melakukan sidak itu kan tidak sembarang melakukan sidak ya. Tentu ada informasi awal. Informasi awal itu apakah baik atau buruk terkait dengan urutan KPK. Ya mestinya KPK membuka diri sih. Oke, baik. Kembali kita harus jeda dulu Bang Gauden dan kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda menyaksikan Editorial Media Indonesia pemirsa, dan kami masih membahas mengenai KPK yang menolak sidak yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Di Media Indonesia juga hari ini disebutkan bahwa Ombudsman minta klarifikasi dari KPK. Bang Gauden, apakah memang klarifikasi itu masih diperlukan gitu? Karena momennya sudah hari Jumat yang lalu. Ya, klarifikasi itu antar lembaga ya, dan itu mekanisme yang biasa dan biasa dilakukan oleh Ombudsman. Karena apa? Karena seluruh hasil apa yang ditemukan oleh Ombudsman itu akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Biasanya Ombudsman itu akan melaporkannya kepada Presiden dan maupun kepada DPR dalam kerangka perbaikan. Nah, tujuan utama Ombudsman itu diadakan tadi seperti yang saya katakan di awal sesuai undang-undang itu adalah untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, pemerintahan bersih dan berwibawa itu harus tercermin di dalam pelayanan publik. Pemerintah itu kan ada bukan untuk dilayani ya, tapi untuk melayani. Betul. Nah, di dalam hal melayani karena menggunakan uang negara, mestinya juga siap diri untuk diawasi. Nah, dalam perspektif itulah kita minta KPK membuka diri ke depannya, siapapun yang menjadi pimpinan KPK ke depannya, mestinya orang-orang yang mau dikoreksi. Nah, kekuasaan itu cenderung korup itu kan ketika orangnya tidak mau dikoreksi. Karena itu salah satu untuk membentuk kepribadian
penguasa itu adalah sistemnya yang dibangun. Sistem yang dibangun sekarang itu kan sistem yang saling melakukan check and recheck. Di antara lembaga tidak ada satu lembaga pun walaupun disebut di dalam undang-undangnya lembaga yang mandiri. KPK itu lembaga mandiri menurut undang-undangnya. Ombudsman itu lembaga mandiri, tetapi di antara kedua lembaga itu tetap harus saling mengisi, apalagi dua-duanya lahir dari rahim reformasi ya. Sangat disayangkan kalau KPK yang selama ini kita persepsikan atau dipersepsikan oleh publik sebagai lembaga yang paling paling terpercaya, tiba-tiba di ujung kepemimpinan dari pemimpin yang ada sekarang ini kok seperti ini gitu ya. Oke, nah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki persepsi itu? Karena di masyarakat juga sudah mulai timbul bahwa jangan-jangan ada apa-apa, jangan-jangan takut kena OTT pelayanan publik yang bobrok begitu. Ya, walaupun dijelaskan oleh pimpinan KPK bahwa seluruh kegiatan di rutan KPK itu terekam CCTV, tetapi siapa sih yang bisa melihat itu kan? Toh pimpinan sendiri yang melihatnya. Tapi yang paling penting bagi publik itu harus ada kepercayaan, bukan penjelasan yang paling penting, tetapi kepercayaan. Merawat kepercayaan masyarakat itu memang susah ya, karena itu harus sekali-sekali berbuat salah. Gitu. Baik, Bang Gauden, terima kasih banyak sudah bersama saya pada hari ini di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, mestinya KPK memahami betul esensi sidak ombudsman, karena KPK juga memiliki instrumen yang hampir sama, yaitu operasi tangkap tangan alias OTT. Persamaan antara sidak dan OTT terletak pada unsur dadakan, tanpa pemberitahuan, tanpa instrumen sidak, ombudsman tidak mengetahui bobroknya pelayanan publik. Tanpa OTT, KPK tidak bisa menangkap tangan koruptor. Demikian Editorial Media Indonesia hari ini, saya Ani Rahmi.